gharrahu iblisu wa qalbuhu mughlaqun, buat musuh jangan sampai ditunda. Jangan bilang oh saya masih muda, saya masih kecil, nanti yang tua saya ketuaan, saya capek, saya malu. Enggak, itu semua ketipu iblis katanya. Ketipu iblis, karena diantara tanda amal itu cepat diterima saat seseorang punya ilmu. Kayak Rajab ini banyak amalia demi amalia yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya nggak ngamalin apa-apa, nggak ngapa-ngapain, nggak ngaji, wala sholat, wala puasa, wala sodaqah, wala ini. Makanya kata beliau, terus belajar sampai kamu mati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah belajar sampai dari kebuayan sampai kamu ke dalam liang lahat. Naam. Dan modal utama kita itu waktu. Jangan sampai dibuang-buang. Main Mobile Legends semalaman, PUBG, terus ada bocah FF di sini. Jangan dibuang-buang. Karuan ambil zikir waktunya. Kalau sudah kita dunia nggak punya, jangan sampai akhirat juga kita kehilangan. Naam. Yalah bab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi taklim kita sedikit dalam kitab Ayyuhal Walad lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa nafa'allahu bi ulumi asrari fi darin amin an qarul i'radu an alaiki dunya. Naam. Berapa waktu lalu atau seminggu yang lalu kita sudah sampai dalam penjelasan tentang 4 hal yang harusnya kamu kerjakan, kata beliau, yang sudah seharusnya. Perbaiki muamalah kita sama Allah, perbaiki muamalah kita terhadap hamba-hamba Allah, dan yang ketiga kata beliau, kalau kamu belajar, nyambung, kalau kamu belajar murojaah ilmu, mutolaah, mudzakarah atau apapun itu namanya, ngulang-ngulang ilmu, sharing ilmu, maka carilah ilmu yang memperbaiki hatimu, keadaan hatimu, dan juga memperindah, mempersuci jiwamu. Ilmu yang menghadirkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang menghadirkan perasaan menghargai kepada makhluk-makhluknya Allah, siapapun mereka, bahkan musuh sekalipun. Tapi kalau kamu sudah belajar bertahun-tahun, entah apa saja yang kamu pelajari tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, antara ilmunya kamu salah kaji, kedua pengajarnya dia salah menyampaikan atau dia tidak mengamalkan, atau yang ketiga memang nasibmu seperti itu. Memang nasibmu sudah belajar banyak, naudzubillah, semua naudzubillah, jadinya kayak barseso. Nah, kata beliau, maka cari ilmu yang seperti itu. Sebagaimana kalau kita ini ngerasa sudah tahu, datang malaikat Israel nyampaikan, Srul, malam Jumat depan ente mati. Ini nih contoh. Mudah-mudahan yang jadi contoh ini panjang umur sehat walafiat, kaya raya dunia akhirat. Siapa yang mau jadi contoh lagi? Srul, katanya malaikat Israel, minggu depan kamu mati. Maka yakinlah saya, Asrul ini tidak bakal dia sibuk untuk belajar-belajar yang lain, apalagi sampai ngejar dunia. Apa yang dia pelajari, dia pasti pelajari apa yang bakal dia bawa mati. Gak mungkin dalam waktu 1 minggu Asrul mempersiapkan dirinya apa? Belajar ilmu qiraat sab'ah atau asyrah. Gak mungkin dia belajar ilmu qiraat. Atau tajwid, kata Asrul, Beb, saya mau belajar tajwid dulu, Beb, seminggu lagi saya mau mati. Loh, kok bodoh ini? Seminggu lagi mau mati kok. Belajarnya yang sekiranya kamu sudah benar ngajinya, jangan tabahur di dalamnya, kata maksudnya Imam Ghazali di sini. Jangan tabahur di dalamnya, tapi pelajari yang sudah sekiranya kamu faham, kamu amalkan, sisanya pelajari ilmu tentang muraqabatul qalb, kata beliau, untuk menjaga hati kamu. Jangan sampai kamu meninggal, jangan sampai kamu wafat, jangan sampai kamu menghadap Allah membawa penyakit-penyakit hati. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat harta, anak, istri, orang tua, siapapun, kawan sekalipun, enggak ada manfaat sama sekali
kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi maksud beliau itu bukan jangan belajar, bukan melarang kita untuk belajar, tapi jangan asal mencari ilmu. Carilah yang manfaat, yang yuslih qalbak wa yuzakki nafsak, yang memperbaiki keadaan hatimu, mensucikan jiwamu, yang ngebuat kamu itu dalam keadaan rohah, tenang. Kayak sahabat Nabi SAW itu ada disebut Nabi sebagai ahli jannah. Para sahabat yang lain mereka punya hiris, punya semangat yang besar. Loh, ada apa ini kok dia bisa jadi penghuni surga, saya nggak bisa. Kalau kita kan enggak ngelihat, oh ada Habib Ali, ada Ustadz Mundir, ini luar biasa ulama. Kamu tidak terpacu untuk menjadi hal yang sama. Kalau sahabat mereka terpacu. Oh ini orang lebih muda dari saya kok dia bisa, saya nggak bisa. Ngelihat lagi, misalkan kayak Habib Agil, ngajinya bagus, masya Allah, sholatnya khusyuk dan sebagainya. Habib Agil bisa, lebih muda dari saya, masa saya nggak bisa? Ngelihat lagi si fulan bisa. Dulu sahabat begitu. Setelah diselidiki, rupanya orang ini menjadi penghuni surga. Dia setiap malam memohon dan memohon maaf kepada semua yang mendoliminya, menggibahnya, berbuat jahat kepadanya, dan dia pun memohon maaf untuk seandai kata dirinya ada salah. Jadi dia selamat, tidurnya aja selamat, wafatnya pun selamat. Naam. Wal akhlaq wal usulul kalam salihah li'annaka ta'lam anna hadhihi al-ulum la tughnika bal tastaqil bi muraqabatil qalb. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Apalagi ilmunya si Palui. Dia saya dia saya dari pagi sampai sore, dua orang kopi nggak sholat duhur, nggak sholat asar, pulangnya ngutang, kena cilah, tinggalkan, ada manfaat, ngebuat kamu jauh dari Allah. Malahan naudzubillah sama naudzubillah. Itu semua la tughnik, kata beliau, tidak memberikan kamu manfaat. Apalagi mau belajar ilmu komputer, seminggu lagi Srul besok mati, dia belajar komputer IT. Mau ngapain? Teknologinya Allah lebih canggih, teknologinya Allah lebih hebat. Buktinya Isra Mi'rajnya Nabi SAW naik ke langit, ada namanya Mas'ad, tempat naiknya juga ada, dimulai dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, terus sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa butuh tali atau kawat atau kabel atau listrik yang besar? Tidak. Artinya kamu mau menghadap Allah tuh nggak usah bawa ilmu IT. Atau bawa apa lagi? Kata Srul, minggu depan kau mati. Oh ya Bib, saya mau belajar dulu Bib, baiki motor Scoopy. Ya. Nggak, motornya dia MX. Atau oh enggak Bib, saya mau belajar nih Bib, baikin HP dulu Bib. La ilaha illallah. Seminggu lagi ente mau mati loh Srul. Kok ente? Oh ya sudah kalau gitu Bib, saya mau belajar ilmu ekonomi. Astagfirullahaladzim. Jadi artinya apa? Pelajari semua yang bisa kamu pelajari sekarang, tapi jangan lupa bagian kamu untuk akhirat. Bisa jadi besok saya tahlilkan kalian, atau minggu depan kalian saya tahlilkan. Kita nggak tahu kalian duluan kah atau saya yang belakangan, kita nggak tahu. Yang jelas saya belakangan terus. Kita nggak pernah tahu, kan begitu. Hari ini kita bisa ngumpul sama-sama. Siapa tahu besok ada yang dibawa di keranda. Kita nggak pernah tahu. Hari ini kita bisa ketawa, bisa ini semua, tapi nggak ada persiapan apa-apa. Beb, tapi saya ngelihat Habib Ali, Ustadz Mundir, jangan samakan kamu sama beliau. Beliau sudah capek belajar, beliau tinggal murojaah, beliau amalnya lain. Wajar beliau lebih santai, karena sudah ada pondasi. Tinggal persiapan. Lah kita ini yang nggak punya bekal, nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa, jangan sampai disibukkan. Pengen juga lah orang Habib Ali bisa bercanda, Habib bisa bercanda, Ustadz Mundir bisa bercanda, masa saya nggak bisa jalan-jalan? Akhirnya ditanya sama Ustadz Mundir, Srul, ini belum malaikat Israel, kayak apa wudhu ini tadi, rukun wudhunya ada berapa? Waduh, Ustadz lupa Ustadz. Nggak ada, tebak aja antara 7, 8 atau 9. 9 kata Srul, padahal tiga-tiganya nggak ada. Jadi persiapkan, jangan tertipu. Apalagi yang hari-harinya sibuk aja main HP, kayak orang sibuk padahal nggak ada yang menghubungin. Jomblo-jomblo nih kayak Adit, Allah. Apalagi yang soal pakai HP 3 yang masih bujang,
bisnis enggak, istri enggak ada, orang tua juga enggak pernah hubungin, sedih. Jadi siapkan kematian yang baik. Jangan bawa dendam, jangan bawa rasa dengki, jangan bawa rasa amarah, jangan bawa permusuhan. Pokoknya bersihkan hati cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa al fihi dzikrullah taala aw ghairuhu wa tukhatiru syai'an min al-ghawail ad-damimah aula. Kemudian kata beliau, hendaknya kamu perhatikan hatimu, apakah ada kamu selalu ingat Allah atau yang kamu ingat yang lainnya, atau terlintas sesuatu yang hina urusan dunia. Perhatikan benar-benar, karena nggak ada yang tahu hati saya atau hati kalian ya selain kalian sama Allah masing-masing. Lintasan hati kita malaikat pun tidak tahu, malaikat pun nggak tahu. Hari ini misalkan Adit senyum-senyum sama saya, rupanya dendam kesumat, mudah habisnya Habib apa kayak raya masuk surga tanpa hisab. Ini dendam yang bagus kok. Bisa jadi, karena nggak ada yang tahu lintasan hati kecuali Allah sama yang kitanya. Kalian punya rasa sayang atau rasa benci, rasa cinta ataupun rasa dengki, itu semua nggak ada yang tahu. Dan wajah kita ini menipu sekali, luar biasa. Makanya Allah itu tidak memandang fisik, kata Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, wa fi riwayah ila niyatikum. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah tidak melihat rupa kalian, fisik kalian, kulit kalian, pakaian kalian, tidak dilihat sama Allah. Artinya tidak dilihat itu bukan itu yang menjadi tolak ukur kalian ini mulia di sisi Allah atau tidak. Oh, bukan orang yang pakai gamis, bawa sorban kemana-mana, bawa tasbih, ini orang yang mulia, tidak. Tapi dia wajib disudoni, gak boleh kita sudon. Nabi saja sudah mengatakan kalau kalian lihat orang yang terbiasa di masjid, maka saksikan ini orang baik. Artinya Allah tidak mandang itu. Yang Allah lihat itu hati dan amal kita. Amal tadi sudah saya katakan di beberapa minggu yang lalu, mungkin lewat langit pertama tembus, langit kedua tembus, langit ketiga dibuang. Nanti ada lagi amalnya orang di langit keempatnya dibuang, terus tembus sampai langit kelima dibuang. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampai ada satu orang amalnya tembus sampai 7 langit, tahu-tahu dibuang sama Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Loh, kenapa? Karena ada cacat rupanya dalam amalnya. Maka perhatikan benar-benar hati kalian, perhatikan benar-benar. Apakah di dalamnya ada Allah atau selain Allah? Apalagi urusan-urusan hina dunia. A'udzubillah summa na'udzubillah. Wa ma'rifatu sifatin nafas, dan juga hendaknya kamu sibukkan dirimu untuk mengenal jiwa atau mengenal diri. Apa sih maksud mengenal diri itu? Minal akhlak, daripada akhlak-akhlak yang baik. Kita ini sudah juga ada ismuhu, paham ya? Jadi jangan mau, bukan itu maksudnya pengenalan diri itu apa? Siapa kalian? Kalian di mata Allah apa? Kita ini di mata Allah ini apa? Apa di mata Allah kita ini Tuhan yang sama? La syarika lah, Allah nggak punya sekutu. Allah wahdah. Di mata Allah siapa kita? Hamba. Maka berakhlaklah dengan akhlaknya hamba. Apa sih akhlaknya hamba itu? Ya tunduk, patuh. Akhlaknya hamba itu begitu, bukan ngatur. Kamu hidup di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah, ada aturan-aturannya Allah. Maka sudah seharusnya kamu ikutin. Misalkan Allah melarang hubungan sesama jenis, jangan kamu langgar. Allah melarang hubungan dengan binatang, jangan kamu langgar. Allah melarang hubungan dengan Siti Yumna sama Yusro, jangan kamu langgar. Tahu siapa Siti Yumna sama Yusro? Ini banyak yang nggak tahu. Ini Yumna, ini Yusro. Dalam bahasa Arab ini kanan sama kiri. Jangan ngelocok maksudnya, Dit. Kalau sudah dilarang jangan dikerjakan. Jangan begini, jangan dikerjakan. Jangan makan ini, jangan dikerjakan. Tapi enak, lebih sayang rezeki. Namanya sudah ada larangan, tidak ada urusan saya menyayang. Nah, kalau kamu tahu kadar dirimu saya ini hamba, kamu bakal tunduk. Kamu bakal patuh sama Allah. Kamu bakal ngikutin apa?
apa kemauannya Allah, la muradak anta, bukan kemauanmu. Allah maunya begini kamu turutin, Allah maunya begini kamu ikutin, Allah maunya begini kamu yakin. Akhirnya kalau kamu selalu tunduk dengan kemauannya Allah, kamu taat sama Allah, hidupmu nikmat. Saya tanya sama semua yang ada di sini, jawab dalam hati kalian. Selama ini kalian menginginkan sesuatu tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena keinginan kalian. Tapi coba jalan di jalan keinginannya Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur, waktunya bermain ya bermain secukupnya sama keluarga dan sebagainya. Jangan dipanjangkan angan-angan. Kata Habib Ali itu sudah nasihatin kita. Duduk depan rumah, pulang dari sini bakar kopi rokok. Ya jangan-jangan kita ini kayaknya nanti ini aku nih 10 tahun ke depan. Dia yang mau sok ngatur hidupnya. Jangan. Apalagi yang muda-muda nih, yang terbiasa ngedengerin lagu-lagu kayak Asrul, JKT48, ada Andre. Tolonglah jangan ikutin I love you, I miss you, I see Teru, janganlah. Kayak Adit lagi lagu-lagu lama, itu merusak kalian, demi Allah merusak. Akhirnya kalian ngerasa Allah ini ngekang kalian, yang benar itu lagu-lagu. Tapi saya pastikan banyak orang yang hidupnya dengan lagu kayak tadi I love you, I miss you, hidupnya itu berantakan. Saya bisa pastikan. Tapi kalau dia senang dengerin Al-Quran, dia senang dengerin hadis-hadis Nabi, dia senang dengerin qasidah-qasidah. Saka anil akhlaqid dhamimah hadza kataklima qabla li zatil i'tina wal ihtimam bi sya'niha wa tashtagil bi mahabbatillah ta'ala, dan juga berpaling daripada semua ikatan dengan dunia dan mensucikan dirimu daripada akhlak-akhlak yang buruk. Ucapan ini kata Syarih ini sebagai bentuk penegasan. Juga benar-benar perhatikan dong. Jangan sampai kamu terlena lagi. Cukuplah kamu nih di masa-masa lalu merasakan kesusahan. Cukup kamu dulu tuh jauh dari Allah. Cukup dulu kamu itu susah sujud di hadapan Allah. Cukup dulu kamu ini susah untuk menyebut nama Allah. Sekarang Allah sudah kasih mudah, maka kamu jaga benar-benar. Jangan sampai hubungan kamu sama Allah kamu rusak gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan hawa nafsumu, gara-gara urusan muradakan tak keinginanmu yang tak karu-karuan. Kan begitu, manusia dikasih A minta B, dikasih B minta C, dikasih C minta D, dikasih D minta E. Jadi stop sudah, semuanya lepaskan sama dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan tolak tu dunia salas, saya langsung talak dunia ini dengan talak 3. Artinya la ruju'a ba'daha abadan, nggak ada lagi rujuk setelahnya. Loh kenapa kok ditalak dunia? Beliau tidak mau, ini dunia tempat fitnah, ini dunia penipu, ini dunia tidak ada nyamannya sama sekali. Makanya orang soleh itu kalau ditanya, diantaranya guru kita Ustaz Taufik, kemudian Abu Ya Hasan, Sayyidina Habib Umar, Umar Abdul, dan semuanya, coba tanya sama mereka, kapan antum istirahat? Nanti istirahat itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau capek itu pasti gara-gara kamu punya hubungan sama dunia, punya ikatan, punya ketergantungan yang besar. Kamu berharap besar terhadap dunia, kamu lupa sama pencipta dunia. Ini maksudnya beliau, makanya diulang lagi, lepaskan itu semua kata beliau. Lepaskan, jangan mau kamu dibelenggu sama dunia. Loh berarti tidak boleh kerja Habib? Bukan tidak boleh bekerja, silahkan. Tidak ada larangan kalian untuk punya uang. Bahkan Nabi SAW sangat menganjurkan kaum muslimin, mukminin yang dermawan memiliki uang, harta yang banyak. Harta itu kalau di tangan orang yang tepat jadi tepat. Tapi maksudnya beliau, ya kamu bisa ngacak lah kadar dirimu itu di mana sih? Seberapa bisa kamu? Nanti orang-orang yang siapa lagi ya jadi korban ya? Andre dapat iPhone 15 Pro Max yang baru atau S24 Ultra. Aduh. Amin. Akhirnya tak hadir majelis. Sibuk Andre di mana? Maaf Beb, mana lagi hunting. Allahu Akbar. Bukan begitu. Nah ini yang berbahaya. Tidak ada larangan kalian mau pakai 15 Pro Max, mau pakai NMAX, mau pakai BMW, mau pakai RAS, Terios, Wuling, apapun itu mau dipakai terserah. Tapi jangan sampai ada di dalam hati kamu ikatan sama itu semua. Nikmatin silahkan, itu rezeki dari Allah. Tapi terikat seakan-akan oh ini
disayang-sayang sampai tidak tidur dipikirkan. Kalau bisa dipeluk itu handphone kata Adit. Kalau bisa dipeluk itu handphone. Jangan begitu, waktunya ibadah. Ini yang berbahaya. Kamu sudah diikat sama dunia, terbelenggu. Akhirnya setengah mati kamu mau lepas. Bisa jadi nanti wah Habib mau nyindir saya. Enggak nyindir, sama saya sama antum semua sama. Kami sama-sama berusaha untuk melepaskan diri dari dunia. Karena tipu dayanya luar biasa. Keluar 15 Pro Max pengen, sekarang S24 Ultra, ya mudah-mudahan ada yang peka habis ini. Kita nggak pernah tahu. Tapi itu dunia. Enggak, saya nggak pengen. Naam, wa tashtagil bi mahabbatillahi ta'ala, dan kamu menyibukkan dirimu dengan mencintai Allah, dengan cinta kepada Allah, berusaha untuk cinta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini sibuk